Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Ridwanul Afa. Saya adalah guru akidah akhlak kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Muftadiin Islam Pelayaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251265. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Muftadiin Islam Pelayaran. Pada mata pelajaran akidah akhlak dengan materi mengenal kalimat tarjih. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum Pak Ridwan mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Ridwan akan mengabsen siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Ya, absen 1 Ahmad Rio Ajisaka, Albiansa, Dania, Dani, Excel, Faiz, Haikal, Mario, Melinda, Muhammad Ainul Yakin, Kais, Nanda, Zain, Bila, Nadine, Nasya, Sandi, Septian Rangga. Ya, yang tidak hadir berarti satu orang, satu anak ya. Ya, semoga kalau sakit semoga diberi kesembuhan. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Dani disiapkan dulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dipilih lagi ketua kelasnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Di sini Pak Ridwan akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah tarjih pada semester 2. Ya, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu saat mendengar kabar duka atau kehilangan barang kesayangan? Mengucapkan
inna ilaihi rajiun. Padahal yang bilang hanyalah benda mati. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu melafalkan kalimat tarjih dengan fasih dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna filosofi kalimat tarjih sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Terus yang keempat, peserta didik mampu membiasakan diri bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi segala musibah. Sebelum kita lanjut, marilah kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajarannya Pak Ridwan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Terima kasih. Pernahkah kamu mengalami ini, kejadian tak terduga? Tiba-tiba vas bunga kesayangan itu pecah atau pensil warna birumu hilang. Apa yang pertama kali kamu katakan? Biasanya pasti kalian juga merasakan kaget, sedih, marah. Namun Islam itu mengajarkan kalimat istimewa, yaitu untuk meningkatkan hati kita seperti biar tenang. Di sini Pak Iwan akan menunjukkan video mengenal kalimat tarjih dan bersabar saat menghadapi masalah, yaitu judulnya Nusa dan Rara. Ya, coba disimak. Assalamualaikum Mama, kita pulang. Waalaikumsalam. Kalian jaga rumah dulu ya. Uma buru-buru nih, mau takziah dulu. Takziah, siapa yang meninggal Ma? Itu tetangga kompleks sebelah ada yang meninggal. Uma baru aja dikabarin. Uma tinggal dulu nih ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hansa, kenal nggak sama tetangga yang meninggal? Kau tahu? Tapi kalau lihat orang Ya, setelah menonton video tadi tentang kalimat tarjih dari kartun Nusa dan Rara, ya, siapa yang meninggal tadi? Tetangga komplek. Terus apa yang Ibu Nusa dan Rara lakukan ketika ada orang yang meninggal? Takziah. Terus apakah kita harus takut ketika ada orang meninggal? Apa? Semua itu akan kembali kepada Allah. Apa sih kalimat tarjih itu? Kalimat yang diucapkan sebagai bentuk peringatan bahwa Allah dan akan kembali kepadanya. Kalimat yang diucapkan sebagai bentuk pengakuan bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Diucapkan saat mendengar berita duka, terus terkena musibah, mengalami kecelakaan. Mari kita bersama-sama melafalkan kalimat thayyibah tarjih bersama-sama. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali.
tertib di landasan Al-Quran. Coba dibacakan Zen. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Ya, mari berdiskusi dan berpresentasi. Pak Ridwan akan memberi kalian apa itu diskusi buat nanti untuk presentasi maju ke depan. Sekarang Pak Ridwan akan membagi kelompok. Ya, yang ini kelompok satu untuk Nasya dan Nadine. Terus ini Dani, apa itu XL dan Mario kelompok 2, Haikal dan Zain kelompok 3. Berarti sudah semua ya? Sudah semua? Sudah semua. Dari kelompok 1 juga sudah. Kelompok 1 ketuanya Nasya dan Nadine gimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2 Dani dan Mario? Sudah. Kelompok 3 Haikal dan Zen? Sudah. Sekarang kalau sudah, di situ ada diskusi 1. Diskusi 1 bisa dijawab oleh kelompok 1. Jika semua milik Allah, apakah kita berhak marah secara berlebihan saat kehilangan? Tidak berhak. Tidak berhak. Jawaban dari kelompok 1. Terus yang diskusi kedua, kapan kalimat thayyibah tarjih itu diucapkan? Ayo, kelompok 2 bisa dijawab. Saat terkena musibah. Oh iya, saat terkena musibah. Terus? Saat mendengar kabar duka. Ya, diskusi yang ketiga ini yaitu kalian akan maju satu kelompok mewakili 2 anak. Ya, satu kelompoknya itu perwakilan 2 anak maju untuk presentasi atau teks dialog. Ya, berdialog. Sebelum kalian melanjutkan diskusi yang ketiga, alangkah baiknya biar kita lebih semangat lagi mengikuti pelajaran, maka kita akan ice breaking dulu biar lebih semangat. Lebih semangat kalian? Semangat atau tidak? Ya, Pak Ridwan akan memberi instruksi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, pintar sekali. Terima kasih. Diskusi yang ketiga ini yaitu kita belajar berdialog. Maju satu kelompok itu 2 anak untuk berdialog. Kelompok 1 yaitu akan mendiskusikan masalah atau situasi yang A yang sudah Pak Ridwan bagi tadi. Kelompok 2 akan mendiskusikan atau mendialogkan situasi B. Terus kelompok 3 akan mendiskusikan atau mendialogkan, presentasikan yang situasi C. Ya, sudah ya? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap, alhamdulillah. Kalau sudah siap, mari untuk kelompok 1 silakan maju. Nasya dan Nadine. Ya, siap? Ya,
boleh agak keras. Kenapa kamu menangis, Nadine? Kucing kesayanganku hilang sejak kemarin. Sabar, Nadine, jangan bersedih lagi karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayo kita cari sama-sama. Ayo. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 1 yang diwakili oleh Nasya dan Mbak Nadine. Mereka memperankan bahwasanya kucing kesayangannya itu hilang. Terus untuk kelompok 2 di situasi B, berita gempa bumi. Yo, Mas Dhani dan Mas Mario, silakan. Awas, ini ada gempa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo lari ke tempat aman. Ayo. Ya, beri tepuk tangan. Nah, kelompok 2 itu mendiskusikan situasi berita gempa pada saat berita gempa. Ya, lanjut situasi C, kelompok 3, yaitu nilai ujian rendah, diwakili oleh Zain dan Haikal. Kamu kenapa kok terlihat sedih? Oh, jangan sedih, tetap semangat ya belajarnya, tetap lebih giat lagi. Sama. Ya, beri tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan untuk refleks. Buat papan refleksi ya. Kalian buat tulis pengalaman pribadimu di kertas ini. Ya, di kertas ini nanti ditempelkan di papan refleksi. Pengalaman pribadi kalian tentang kehilangan, kesusahan, pokoknya pengalaman pribadi diri sendiri. Gimana kelompoknya Dani dan Mario? Gimana kelompoknya Nasya dan Nadine? Kelompoknya Zain? Sudah. Kalau sudah, sekarang mulai dari kelompoknya Nadine atau kelompok 1 bisa maju menempelkan di papan refleksi. Ayo, kelompok 1 dulu, bergantian saja, Mas. Wes, mana? Nah, di sini. Terus kelompok 2, ya kelompoknya Dani dan Mario. Nah, bergantian gak usah.
Biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Apa kalian capek? Yakin? Dan agar lebih tahu lagi kalau kalian masih semangat, maka kita ice breaking dulu. Kalau kalian tepuk 1, kalian bilang yes, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, evaluasi, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tarjih dan artinya. Kita ucapkan kalimat tarjih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Sekarang Pak Ridwan akan membagikan refleksi belajar hari ini. Kalian isi terus nanti kita kumpulkan. Ya, jangan lupa ditulis nama dan tanggalnya ditulis. Jangan sampai lupa nama dan tanggal. Kesimpulan pertemuan kita hari ini yaitu kita bisa mengucapkan atau melafazkan kalimat thayyibah yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih itu diucapkan ketika kita mendengarkan berita kematian, baik itu keluarga, teman maupun orang lain. Terus yang kedua, mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah dari diri sendiri seperti jatuh, sakit atau kecelakaan. Kita maka mengucap kalimat tarjih. Terus kehilangan barang berharga, uang atau benda-benda kesayangan. Terus mengalami kegagalan seperti halnya apa itu lomba tidak juara atau nilai ujiannya jelek. Terus melihat bencana seperti halnya baru-baru ini saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera itu kan mengalami bencana apa? Banjir, longsor seperti itu. Nah, kita mengucapkan apa? Kalimat thayyibah tarjih.
Ya, sekarang jika kamu melihat temanmu tidak sengaja menjatuhkan bekal kalian, apa yang sebaiknya kamu ucapkan untuk menghiburnya? Gimana kalau kamu itu melihat tidak sengaja menjatuhkan bekal temanmu? Mengucapkan kalimat thayyibah dan meminta maaf. Terus mengapa kita tidak boleh mengeluh berlebih-lebih saat terkena musibah? Karena ujian itu dari Allah. Apa hubungan kalimat tarjih dengan sikap sabar? Yo, apa hubungannya kalimat tarjih dengan sabar? Karena akan mendapatkan balasan. Hati menjadi tenang. Makanya kita harus membiasakan diri mengucap kalimat tarjih. Harus diusahakan membiasakan diri mengucap kalimat tarjih, entah itu di sekolahan maupun di rumah. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan tidak canggung. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang terbiasa mengucap kalimat tarjih. Pada pagi hari ini pertemuan cukup, maka kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan. Ya, sebelum kita sudahi pada pertemuan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kemas-kemas? Ya, ketuanya disiapkan memimpin berdoa pulang. Sekian dari Pak Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu